Jagaku seperti biji matamu, sembunyikan dalam naunganmu. Jangan sampai aku mati rohani. Jagaku seperti biji matamu, jagaku seperti biji matamu, sembunyikan dalam naunganmu. Jangan sampai aku mati rohani. Jagaku seperti biji matamu. Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan memberkati kami. Kami mempersembahkan doa malam kami. Tuhan yang memberikan perlindungan dan pimpinan, Roh Kudus dominan memimpin kami sehingga semua yang kami persembahkan ini menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara, doa malam ditujukan untuk menjawab pertanyaan. Karena itu kalau ada pertanyaan rohani dari saudara-saudara sekalian, silahkan kalau diinginkan kami menjawabnya, silahkan dikirimkan kepada kami, nanti akan menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Dan doa malam juga seringkali ditujukan untuk mencermati hal-hal yang terjadi di sekeliling kita pada zaman kita hidup ini, sehingga kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, sekarang tanggal 2 Januari tahun 2024, ya. Masih banyak orang keliru kalau awal tahun itu biasanya. Kalau menuliskan masih tahunnya 23 ini. Sekarang tahun 2024, saudara. Dan ini hari-hari awal menapaki tahun yang baru ini. Kami masih ingin mengajak ke sana, jadi merenungkan tentang menyongsong tahun yang baru. Nah, judul renungan malam hari ini, judulnya adalah produktif positif, ya, produktif positif. Ini perenungan dalam rangka menyongsong tahun yang baru. Nah, mari kita membaca dulu firman Tuhan sebagai dasar perenungan kita, yaitu Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Matius pasal yang ketiga ayat 8 bunyinya, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Nah, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Saudara sekalian, berbicara mengenai hasil. Jadi kita itu diharapkan kalau menjadi orang yang normal, ya, itu mesti orang yang berpikir untuk menghasilkan sesuatu. Makanya orang normal itu sejak muda itu mempersiapkan supaya sampai tua pun masih menghasilkan sesuatu. Nah, itu yang terjadi kepada para pensiunan, saudara, ya. Para pensiunan itu sudah tidak bekerja apa-apa, tapi dia tetap produktif menghasilkan sesuatu. Nah, itu loh, saudara, ya. Jadi berbicara mengenai pekerjaan, jadi ada banyak bagian dari firman Tuhan yang menggarisbawahi, menekankan soal pekerjaan, bahkan dinyatakan Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja, kata Tuhan Yesus seperti itu. Nah, makanya orang hidup yang normal itu mesti berpikir untuk bekerja
dan menghasilkan sesuatu. Nah, kalau kita merenungkan tentang pekerjaan dan menghasilkan sesuatu, itu faktanya kita melihat di kiri kanan kita, di masyarakat, ada jenis orang yang menganggur, benar-benar menganggur. Ya, karena nanti kalau ibu rumah tangga itu tidak menganggur, saudara. Sering ada orang yang menganggap bahwa pekerjaan itu hanya di kantor, di di tempat kerja gitu ya. Kalau di rumah itu tidak bekerja, bukan begitu. Jadi ada orang yang benar-benar menganggur, ya. Nah, tapi kalau di rumah, ngurusi rumah itu tidak menganggur namanya. Nah, seperti itu. Tapi ada orang yang benar-benar pengangguran. Nah, perlu direnungkan orang pengangguran seperti ini kalau masih memiliki tenaga, sebetulnya masih produktif, tapi menganggur, nah itulah yang tidak normal, saudara ya. Tapi ada penganggur yang karena mungkin sudah tua, ya, banyak pensiunan kemudian menganggur, ya. Dia bekerja ala kadarnya, tapi dia disebut menyebut diri seringkali pengangguran seperti itu. Nah, ada yang semacam itu. Atau orang yang sakit. Orang yang sakit yang tidak melakukan sesuatu itu menganggur. Tapi kalau orang normal itu mesti berpikir untuk bekerja. Nah, sekarang mari kita merenungkan soal orang normal. Orang normal itu mesti bekerja dan menghasilkan sesuatu. Karena firman Tuhan tadi berkata, hasilkanlah. Jadi ada perintah untuk menghasilkan sesuatu. Nah, sekarang kalau orang yang bekerja menghasilkan sesuatu, itu kalau menurut saya bisa dibagi-bagi. Nanti kaitannya dengan apa yang kita baca dari Injil Matius tadi, saudara, soalnya. Pekerjaan itu bisa dibagi-bagi, paling tidak versi saya. Yang pertama, pekerjaan yang baik. Yang disebut pekerjaan yang baik itu pekerjaan yang murni dari keringat sendiri dan tidak diwarnai dengan usaha-usaha yang sifatnya tidak baik. Ya. Pekerjaan yang baik. Kemudian yang kedua, pekerjaan yang ini banyak dilakukan orang juga, yang bercampur dengan kejahatan. Nah, seperti itu. Ada pekerjaan yang baik, tapi entah disengaja atau tidak, oleh yang bersangkutan, oleh yang melakukan pekerjaan itu, bercampur dengan kejahatan. Dan ini meliputi bisa berbagai bidang. Sebagai contoh yang paling gampang sering untuk contoh itu adalah koruptor. Koruptor itu sebetulnya kan kebanyakan memiliki pekerjaan yang baik, misalnya pegawai negeri, pejabat, ya, entah menteri, wali kota, gubernur, atau apapun, itu sebenarnya kan pekerjaan yang baik. Tapi kemudian diwarnai oleh kejahatan. Dan itu bisa berlaku juga bukan hanya untuk pejabat dan pegawai, ya. Yang pegawai swasta juga bisa. Korupsi dari kantornya seperti itu, mencuri tempat majikannya, begitu. Lalu pedagang pun bisa mencuri timbangan, loh. Timbangan itu bisa dimainkan, saudara. Nah, itu namanya pekerjaan yang baik tapi diwarnai oleh kejahatan. Nah, itu. Nah, ini nanti kita akan cocokkan dengan firman Tuhan yang kita renungkan saat ini. Lalu ya contoh yang lain lagi di dunia perdagangan, di dunia mungkin di dunia usaha-usaha yang lain, tetapi diwarnai dengan sifat menguntungkan diri sendiri tetapi dengan trik-trik yang jahat seperti itu. Nah, itu namanya pekerjaan yang baik tetapi diwarnai dengan kejahatan. Ya, jadi ada pekerjaan yang baik, ada pekerjaan yang baik yang diwarnai dengan kejahatan. Lalu yang berikutnya, jenis pekerjaan itu adalah pekerjaan yang jahat, saudara. Ada toh orang yang memang kerjanya jadi pencopet. Loh, saya kenal, sekali lagi saya pernah cerita di sini. Saya kenal seorang hamba Tuhan, sekarang jadi hamba Tuhan, saudara. Ya. Tapi dulu dia mengaku sama saya, pekerjaannya pencopet. Dan dia bilang itu profesi.
pencopet itu. Dan ada pelatihnya, loh, ada pelatihnya, ada pelindungnya, terorganisir yang dia ikuti waktu itu. Oh, itu setiap pagi harus lari, badan harus sehat. Jadi nanti kalau pas bekerja, pas mencopet, ketahuan itu larinya harus cepat, begitu. Nah, itu ada latihannya, loh. Sampai ketika ketemu dengan saya, orang itu berkata begini, ini sahabat saya, saudara. Pak, saya dulu punya ilmunya, tahu bahwa di tas Anda itu ada uangnya atau enggak. Makanya kalau mengikuti orang itu yang tasnya ada uangnya. Nah, pakai cara bagaimana ilmunya? Dia bilang, ya pakai cara-cara paranormal, dia bilang begitu. Kalau sekarang bisa menerka enggak? Oh enggak, sudah saya lepaskan. Sekarang melayani Tuhan menjadi gembala jemaat, saudara. Ya, tapi dulu pencopet, dia ngaku sama saya. Pekerjaannya memang profesinya pencopet. Nah, jadi ada pekerjaan yang memang pekerjaan yang jahat, jenisnya jahat. Wah, ini yang pekerjaannya merampok, pekerjaannya mencopet, pekerjaannya mencuri, jadi pencuri itu. Profesinya memang itu ada. Itu. Saya dalam hidup saya sampai usia yang seperti ini kenal beberapa orang dari mereka yang masih aktif maupun yang sudah pensiun. Rata-rata yang saya kenal itu yang sudah pensiun. Pensiun perampok ada. Dan dia merampok bukan hanya sekali, berkali-kali, masuk penjara juga berkali-kali. Tapi memang pekerjaannya perampok, saudara. Ngaku di hadapan saya. Seperti itu, saudara ya. Jadi ada 3 jenis pekerjaan. Pekerjaan yang baik tapi diwarnai kejahatan, dan pekerjaan yang jahat. Nah, firman Tuhan berkata, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Nah, ini kaitannya, mari pada awal tahun ini saya mengajak menghidupi firman Tuhan ini. Mari kita meningkatkan pekerjaan kita, tetapi pekerjaan yang baik. Ini ayat firman Tuhan yang kita baca ini adalah bagian dari apa yang dinyatakan oleh Nabi Yohanes Pembaptis. Seperti kita tahu, Nabi Yohanes Pembaptis itu nabi yang mendahului Tuhan Yesus Kristus. Dan pengajarannya khususnya isinya adalah supaya orang bertobat dari jalan-jalannya yang jahat kepada jalan-jalan yang baik, yang benar, yang kudus, sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Nah, hari ini kita sudah meneliti pekerjaan yang baik itu yang bagaimana. Pekerjaan yang baik adalah pekerjaan yang bukan pekerjaan jahat dan bukan pekerjaan yang diwarnai kejahatan. Karena kalau sebetulnya pekerjaan yang baik seperti pegawai negeri itu, tapi diwarnai dengan korupsi, jadi pekerjaan yang tidak baik. Nah, itu loh, saudara ya. Firman Tuhan berkata, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Nah, sebetulnya ini bisa diartikan bukan hanya pekerjaan, saudara ya. Kalau Yohanes Pembaptis justru yang digarisbawahi supaya orang bertobat, dan setelah bertobat itu segala sesuatu dalam hidupnya membuahkan hal-hal yang baik. Segala sesuatu seperti itu. Ya. Nah, otomatis semua pekerjaan juga seperti itu. Hanya dalam kita merenungkan saat ini, menghadapi tahun yang akan datang ini, mari kita miliki prinsip ini. Ya, kita yang sekarang masih bekerja apapun juga, sebagai status Anda apa, pegawai negeri, pegawai swasta, pengusaha, ya, menekuni bidang-bidang keahlian tertentu, tukang kayu, tukang batu, tukang reparasi, ya, mekanik, tukang parkir, ya, tukang ojek, ya, semua yang tukang itu. Tapi mari kita menjaga supaya kita memiliki pekerjaan yang baik dan menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi pada awal tahun ini, sesuai dengan firman Tuhan yang kita renungkan, mari kita meningkatkan apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Yang namanya meningkatkan itu, kalau yang tadinya bercampur dengan kejahatan, jangan dicampur dengan kejahatan lagi. Bertobat seperti itu. Yang sudah memiliki pekerjaan yang baik, mari tingkatkan.
dan hasilkanlah hasil-hasil yang baik yang dapat dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk menyambung hidup kita tentu. Seperti itu. Nah, jadi nilai yang dapat saya ketengahkan kali ini bunyinya demikian. Selagi awal tahun, miliki tekad untuk meningkatkan produktivitas yang positif. Makanya judul renungan ini adalah produktif positif. Produktif tapi yang positif, karena ada produktivitas yang tidak positif, yang tadi diwarnai kejahatan atau malah pekerjaan yang jahat itu. Tapi kita sebagai orang beriman produktif positif. Ya, saya ulangi, selagi awal tahun miliki tekad untuk meningkatkan produktivitas yang positif. Tuhan dipuji. Amin. Mari kita mengakhiri doa malam kita dengan melayani Tuhan dengan doa. Kita berdoa sesuai dengan yang Tuhan ajarkan melalui firman-Nya. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara-saudara sekalian. Dan kami terus memberitahukan bahwa doa malam diadakan setiap hari. Live streamingnya pada jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Ada juga doa pagi yang dilaksanakan setiap hari pada jam 5 pagi. Ya, sudah banyak yang setia mengikuti. Hanya temanya berbeda. Kalau yang doa pagi itu merenungkan, mencermati seluruh isi kitab suci yang kita percaya, dan yang doa malam isinya menjawab pertanyaan seperti ini. Terima kasih kepada semua yang sudah setia dan mendukung. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Terima kasih yang belum berikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share. Bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.